Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para santri di berbagai penjuru negeri, khususnya santri pesantren modern Al-Amanah Jenuwangi Sidoarjo. Jumlah orang yang mendapatkan wahyu itu sangat banyak, tapi tidak semua orang mulia yang mendapatkan wahyu mendapatkan tugas sebagai rasul. Maka jumlah rasul ini juga pasti lebih sedikit. Dan nabi dan rasul yang harus kita ketahui ada 25. Dan dari 25 ini ada beberapa yang mendapatkan gelar ulul azmi. Di antara mereka, para nabi dan rasul yang mendapatkan gelar ulul azmi itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Para santri, sebelum saya teruskan vlog ini, jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang lain agar vlog ini berkembang dan kami termotivasi untuk membuat vlog-vlog baru yang lebih berkualitas. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya sampaikan terima kasih. Harapan saya moga-moga vlog ini menjadi hiburan, menjadi tontonan, syukur kalau bisa menjadi tuntunan, karena banyak hal yang terjadi di sekitar kita atau terjadi pada orang lain, kita dengar, kita lihat, yang seharusnya semuanya harus menjadi pelajaran dan kita bisa harus menarik hikmah dari semua itu. Maka vlog yang kita sajikan, harapan saya bisa memotivasi kalian semua untuk memberikan makna, untuk memberikan arti terhadap semua peristiwa yang tadi saya sampaikan. Para santri, Nabiullah Ibrahim ini nabi yang memang sangat istimewa. Ada beberapa kemiripan para nabi itu dengan orang-orang mulia, dan Nabi Ibrahim adalah nabi yang wajahnya ini mirip Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mungkin memang kakeknya. Keistimewaan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, yang pertama, namanya tercatat sebagai nama surat dalam Al-Quran. Nah, surat Ibrahim itu kalau tidak salah ada di surat ke-14. Yang kedua, proses pencariannya terhadap Tuhan itu dicatat di dalam Al-Quran. Bagaimana beliau terkagum-kagum melihat bintang, kemudian berubah terkagum-kagum melihat bulan, kemudian terpesona dan terkagum-kagum melihat matahari. Tercatat di dalam Al-Quran. Yang ketiga, doanya juga dicatat di dalam Al-Quran. Ini artinya Allah ingin agar proses pencarian tentang Tuhan, doa-doanya ini bisa juga dipelajari dan diamalkan oleh umat di generasi berikutnya. Bahkan juga wasiat-wasiatnya terhadap keluarga
dicatat di dalam Al-Quran, dicatat oleh Allah. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Yakub. Nabi Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan memeluk agama Islam. Para santri, Nabiullah Ibrahim juga mendapatkan gelar dari Allah. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangannya, menjadi kekasihnya. Nabi Ibrahim juga dilindungi Allah dari api saat dia dibakar hidup-hidup sebagai hukuman karena tidak percaya kepada Namrud dan sikapnya terhadap para berhala pada saat itu. Beliau dibakar. Tapi sekali lagi Allah sangat menyayanginya, dan Allah berfirman kepada api, ya nar kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kata Allah, kuni bardan, jadilah kalian dingin dan selamat untuk Ibrahim. Para santri, Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar Halim, ya penyantun, Awahun Munib, penghibah dan suka kembali kepada Allah. Nabi Ibrahim juga mendapatkan gelar yang lain, disebut inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah, mendapatkan gelar qanita yang artinya patuh. Qanita yang artinya patuh. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan kemudian dia mengingkarinya, tidak ada. Ia adalah pribadi yang patuh. Nabi Ibrahim juga seorang nabi yang sangat manja kepada Tuhannya. Ia matur kepada Allah, arini kaifa tuhyil mauta. Ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan sesuatu yang telah mati. Allah berfirman, awalam tu'min, apa kamu tidak beriman? Nabi Ibrahim menjawab, bala walakin liyatma'inna qalbi. Tidak ya Allah, tapi untuk bisa menenteramkan hatiku. Kemudian Allah menunjukkan bagaimana dia menghidupkan sesuatu yang telah mati. Ambillah 4 ekor burung, kata Allah, lalu cincanglah, lalu letakkan di atas setiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Para santri, itulah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim juga disebut dalam riwayat orang yang akan pertama kali mendapatkan pakaian pada hari kiamat. Nabi Ibrahim adalah orang yang senantiasa kita membaca salawat untuk beliau pada saat kita
tahiyat. Seperti bacaan kita ketika kita salat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Tidak kepada nabi yang lain. Allah juga mewajibkan kita untuk mengikuti agama Ibrahim. Dan kelebihan yang lain, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu anak turunnya ini menjadi nabi, bukan hanya menjadi sarjana, tapi menjadi nabi. Dalam Al-Quran tercatat, wa ja'alna fi dzurriyyatihi an-nubuwwata wal kitab. Kami jadikan kepada keturunan keduanya kenabian dan Alkitab. Nabi Ibrahim memiliki dua putra, Nabiullah Ismail alaihissalatu wassalam dan Nabiullah Ishaq alaihissalatu wassalam. Nabiullah Ishaq kemudian melahirkan nabi-nabi bangsa Israel, dan Nabiullah Muhammad Nabiullah Ismail melahirkan suku Arab Musta'aribah yang kemudian juga melahirkan satu nabi sebagai nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri, kelebihan yang lain dari Nabiullah Ibrahim adalah ia mendapatkan sertifikat untuk diteladani. Dalam Al-Quran tercatat, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Beliau mendapatkan sertifikat pantas untuk diteladani. Para santri, bahkan sebagian besar ibadah haji dan kurban yang diselenggarakan oleh umat Islam dan dianjurkan, disunnahkan, diwajibkan oleh Allah, sebagian besar adalah napak tilas meneladani apa yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan keluarganya. Ketika orang berhaji, ada tawaf, ada sa'i, ada salat di Maqam Ibrahim, melempar jumrah, kemudian melakukan ibadah-ibadah yang lain, sebagian besar meneladani napak tilas dengan apa yang pernah dilakukan Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Demikian juga di Indonesia, kurban ini sebenarnya juga meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Pertanyaannya, apa rahasia sehingga beliau mendapatkan gelar yang demikian sempurna, mendapatkan limpahan kecintaan Allah, bahkan umat-umat Nabi berikutnya, bahkan umat Nabi Muhammad SAW juga banyak dikenalkan oleh sejarah beliau, bahkan dalam banyak ibadah justru meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama dengan keluarganya. Yang pertama, rahasianya adalah ketaatan yang sempurna kepada Allah. Ini dicatat di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahu. Wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menunaikannya. Ini rahasianya. Beliau memiliki ketaatan yang sempurna, bahkan seandainya itu harus mengorbankan segala yang dicintainya, itu dia akan melakukannya. Ujian demi ujian dihadapkan kepada beliau, dan beliau bisa sempurna mentaatinya. Bagaimana beliau harus membangun Ka'bah, bagaimana beliau membersihkan Ka'bah dari kemusyrikan, bagaimana beliau meninggalkan anaknya di satu tempat yang tidak ada penghuninya, tidak ada air. Kemudian bagaimana beliau harus menyembelih putra yang sangat disayanginya, bagaimana beliau harus menghadapi Raja Namrud dan lain-lain. Beliau laksanakan dengan penuh ketaatan. Para santri di ayat yang lain Allah mencatat doa Ibrahim alladzi waffa, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji. Inilah sosok Nabiullah Ibrahim yang pada bulan haji ini Allah menginginkan bagi kita untuk membaca sejarahnya, napak tilas dari apa yang dilakukannya. Sesuatu yang dilakukannya dan fenomenal adalah yang pertama, ketika beliau harus meletakkan anaknya yang masih sangat kecil dengan istri yang paling dicintainya di satu lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, dan itu diletakkan di dekat Baitullah. Bagaimana seorang bapak yang baru memiliki anak yang masih sangat kecil, yang membutuhkan minum tentu saja, kemudian harus beliau bawa dan diletakkan di satu tempat yang tanpa penghuni, tanpa tanaman. Kepercayaan yang sempurna kepada Allah, yang pertama beliau melakukan itu. Yang kedua, dia berdoa kepada Allah. Doanya tercatat di dalam Al-Quran, faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan kami, jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki kepada mereka buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Para santri, ini yang pertama. Yang kedua, ketika beliau diperintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam, pada saat anaknya ini sudah mulai besar, mulai menampakkan ketampanannya, kelincahannya, keceriaannya, dan Nabiullah Ibrahim berbahagia karenanya, berbahagia melihat anaknya yang tampan, yang lincah, yang sehat, petah lidahnya, mudah menerima pelajaran dari ayahandanya, dan berharap besok akan menjadi penerusnya. Kemudian Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah dalam mimpinya untuk menyembelih putranya. Peristiwa itu tercatat di dalam Al-Quran. Kemudian
Nabiullah Ibrahim menyampaikannya kepada anaknya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Nabiullah Ibrahim mendapatkan perintah itu dalam mimpi. Mimpi kalau dialami Nabi itu ru'ya shadiqah, mimpi yang benar. Tapi selain Nabi, tentu mimpi itu bisa bermacam-macam. Walaupun dapat perintah dari Tuhannya, dia yang pertama masih perlu mendapat anaknya. Yang pertama ketika beliau memanggil putranya dengan kalimat ya bunaya, sebuah panggilan yang mesra, panggilan yang memberikan penghargaan terhadap anak yang masih kecil, penghargaan terhadap jiwa kekanak-kanakannya, menunjukkan kasih sayang. Ya bunaya, aku bermimpi untuk membunuh kamu, untuk menyembelih kamu. Fangdur madza tara, bagaimana pendapatmu? Para santri, ini sebuah model pendidikan yang perlu digarisbawahi. Seorang bapak yang mengemban kebenaran dan yakin apa yang dilakukan itu benar, karena itu ru'ya shadiqah, wahyu dari Allah, ia masih meminta pendapat dari anaknya. Fanzur madza tara. Maka sikap bapak yang seperti ini juga melahirkan anak-anak yang istimewa. Bahkan malaikat sekalipun agak ragu apakah Nabi Ibrahim akan bisa melaksanakan perintah itu. Ismail menjawab, qala ya abadi fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah, kerjakanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah engkau ayah akan menemui aku, insya Allah termasuk orang-orang yang sabar. Para santri, maka proses pelaksanaan tugas dari Allah itu sungguh sebuah proses yang sangat dramatis. Bahkan banyak orang, banyak malaikat pada saat itu juga ragu, dan setan bahkan juga terus menggembuskan agar Ibrahim tidak melaksanakan perintah itu. Tapi Ibrahim pelan-pelan mengasah pedangnya, kemudian Ismail ditelentangkannya, kemudian dengan kalimat yang yakin, yang mantap, Nabiullah Ibrahim menyampaikan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian Nabiullah Ismail menjawab, La ilaha illallah Allahu Akbar. Kemudian pedang itu digerakkan, maksudnya untuk memutus urat leher Nabiullah Ismail. Begitu pedang itu digerakkan, serentak para malaikat terkagum-kagum terhadap apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim betul-betul seorang yang sangat taat kepada Tuhannya. Hal yang paling muskil sekalipun, kalau itu perintah Allah akan dilaksanakan, maka para malaikat serentak di langit mengucapkan kalimat Allahu Akbar walillahil hamd. Ketaatan yang sempurna, keyakinan yang sempurna, penghambaan yang sempurna, Allah mengetahuinya dan Allah menggantinya dengan kambing. Para santri, ini cerita tentang seorang nabi dan rasul, seorang manusia yang Allah sendiri menginginkan agar kita membaca sirahnya, karena tercatat di dalam Al-Quran. Allah sendiri menginginkan agar kita menapak tilasi dengan syariat haji dan syariat kurban. Makanya kita perlu untuk membaca sirahnya dan melakukan
kebaikan-kebaikan yang pernah beliau lakukan. Moga-moga dengan itu kita mendapatkan keberkahan dan hikmah sehingga hidup kita hiasi ketaatan yang berusaha menjadi ketaatan yang sempurna sebagaimana pernah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Akhiran wabillahi hidayah taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.